Halo semuanya. Halo guys. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja ya. Kali ini temanya tentang siapa yang diam-diam terus menerus memantau kamu ya. Ya mungkin kamu bisa nggak nyangka, tidak terduga gitu ya. Ada orang yang diam-diam terus-menerus memantau kamu, terus-menerus memandang kamu ya. Ada yang diam-diam selalu memandangi kamu. Kita lihat ya. Oke, aku shuffle dulu. Terima kasih, Tara. Wah. Jadi aku ngerasa sebenarnya ada orang yang merasakan karma atau tabur tuai. Ada orang yang pernah membuat kesalahan sama kamu. Ada yang pernah menyakitimu. Jadi ya salah satu karmanya, dia itu akan terus-terus memikirkan kamu. Atau dia akan terus-terus memandangi kamu, memantau kamu, gitu. Dan aku ngeliat ya, kalau kamu diam, kalau kamu menjauh, orang ini jadi menggebu-gebu untuk memantau kamu. Gitu. Jadi teruntuk kalian yang sekarang diam semuanya, yang ngejauh atau apalah ya. Sebenarnya semakin begitu ya, semakin dia penasaran sama kamu, semakin dia ingin memandang-mandangi kamu. Gitu. Ya mungkin ada yang pernah sok jual mahal gitu ya, istilahnya sok jual mahal, sok cuek, mengabaikan kamu begitu ya. Begitu kamu yang mengabaikan, dia kehilangan gitu. Maksudnya ya gitu, kamu yang cuek, saat kamu menjauh, saat kamu diam, ya dia yang jadinya penasaran sama kamu, dia jadinya ingin cari tahu kamu gitu ya. Dan aku ngelihat ada ini tidak bahagia dengan orang lain, atau dia tidak bahagia dengan kehidupannya. Mau dia di sana ngapain lah, dia sama siapa lah, dia di sana gimana lah, tapi ya dia tuh nggak bahagia gitu. Ada yang merasa kosong ini ya, ada yang ngerasa kayak ya pokoknya yang dia cari itu sebenarnya kamu, yang dia pandang-pandangi dari jauh. Itu kamu ya. Meskipun ada trikinya, ada manipulasinya. Manipulasinya dia itu ya dia pura-pura baik-baik aja. Manipulasinya dia ya dia pura-pura bahagia, pura-pura nggak terjadi apa-apa. Padahal dia selalu penasaran sama kamu. Dia selalu ingin tahu hidupmu. Dia selalu memantau kamu begitu ya. Itu sih. Terus apa ya? Ada sebenarnya orang yang selalu memantau kamu, selalu memandang kamu ya, karena dia mempelajari kamu gitu. Ya entah siapa ini, bisa dia, bisa juga keluarga sendiri atau teman ya. Mungkin ngerasa apa untungnya ya aku kalau deket sama kamu, atau ya aku
mempertimbangkan apa untung ruginya kalau aku sama kamu. Atau apa gitu ya. Kayak ada mempelajari kamu. Mempelajari value kamu. Ada yang mempelajari nilai diri kamu atau kualitas kamu. Mungkin ada yang ngerasa banyak bahagianya sih sama kamu. Atau banyak keuntungannya sama kamu. Atau ya banyak faedahnya gitu. Banyak berkahnya. Banyak anugerah jika bersama kamu. Ya, ada seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ada sosok yang seperti apa ya? Ini berapa sih usianya? Ya bisa berapa saja ya umurnya. Bisa umurnya udah gimana gitu. Tapi kalau karakter, sifat, kepribadian bisa aja masih kekanak-kanakan. Berapapun umurnya, ya. Mau umurnya udah begini begono. Tapi kalau memang masih kayak anak kecil ya masih kayak anak kecil. Ya masih kekanak-kanakan atau childish, egois gitu, ya. Oke, ini ada yang sulit banget memulai komunikasi duluan. Ada yang kayak susah banget ya menyapa duluan, menghubungi duluan. Soalnya ya orang kayak kekanak-kanakan gitu kan egois gitu. Kayak gengsinya besar ya. Apalagi dia ngerasa kamu itu sekarang udah lebih baik. Kamu sekarang udah lebih positif. Kamu sekarang lebih spiritual. Jadi ya itu menjadi shocking moment, menjadi momen yang shock gitu ya. Kayak apa ya? Ya pokoknya aku shock banget nih melihat kamu sekarang. Aku shock banget memandangi kamu dari jauh ya. Aku lihat kamu makin hari makin baik. Kamu makin hari makin positif. Kamu makin hari makin cantik, makin ganteng. Kamu makin hari makin cakep gitu ya. Kayak kamu yang sekarang ya beda aja sih. Mungkin lebih kayak auramu terpancar dengan luar biasa ya. Aku jadi jatuh cinta, aku jadi makin cinta. Nah, ada seperti itu. Itu kan momen yang shock gitu ya. Ketika mengetahui kamu itu bisa baik-baik aja di sana tanpa dia. Kamu bisa bahagia juga ya di sana. Kamu bisa berhasil juga di sana tanpa dia gitu. Jadi dia ngerasa berarti aku bukan apa-apa ya. Berarti aku apalah gitu ya. Jadi ada yang ngerasa dia sekarang lebih rendah dari kamu. Atau dia ngelihat energimu, vibrasimu udah lebih tinggi ya, spiritualmu lebih tinggi daripada dia. Jadi ya adalah rasa segan bahkan takut ya sama kamu. Iya, ada yang takut sama kamu, Kak. Ini kan ada momen seseorang jadi takut gitu ya, jadi takut aja menyapa kamu. Terus ada yang apa ya, ngerasa pokoknya seperti nggak terima gitu, nggak terima kenyataan, nggak terima keadaan dalam artian ya kamu baik-baik aja, kamu positif-positif aja di sana gitu, meskipun kita nggak bersama, meskipun kita nggak bicara, nggak ketemu, ternyata kamu kayak bagus juga sih di sana, kamu baik-baik aja di sana, dan kok bisa gitu, aku nggak terima. Aku tidak rela. Aku tidak rela kamu makin cantik, kamu makin ganteng. Ya seperti itu. Tapi ada loh kayak entah siapa, ada juga kayak saudara kamu lah, keluargamu atau teman kamu, ini kaget juga lihat perubahan kamu. Ada yang ngelihat auramu makin luar biasa gitu ya, kamu makin positif lah. Jadi ada yang kaget, ada yang ngerasa kayak ih, kamu kan dulu bukan gimana-gimana gitu, tapi kok sekarang aku segan ya gitu. Oke. Nah, ada ini penasaran banget ya sama kamu. Memang ada orang masa lalu, ada juga orang sekarang
ya. Cuma ada nih yang paling kepo, yang paling penasaran sama kamu. Ini orangnya udah berlalu, ya. Kayaknya yang udah berlalu kan berlalu lah, ya. Tapi orang yang udah berlalu ini paling kepo, paling penasaran sama kamu. Ya, orang yang udah berlalu ini paling sering memandang-mandangi kamu. Entah dari mana, entah dari jauh, ya. Tuh. Ada yang sangat penasaran. Kamu itu udah move on gak ya dari aku? Kamu sudah melupakan aku gak ya? Kamu masih ingat gak ya kisah kita, kenangan kita? Nah, ada yang bertanya-tanya gitu. Ya bisa dia juga, bisa juga orang lama, teman lama, kawan lama, atau siapa ya. Kayak ngerasa, apa kamu tuh gak ingat lagi sama saya? Apa kamu udah move on dari saya? Nah, tuh. Soalnya ada yang kayak ngerasa terkejut. Kamu itu seperti fokus sama tujuanmu. Kamu seperti tidak banyak drama gitu. Kamu sangat fokus kepada hal-hal positif. Kamu fokus ke depan. Kamu menatap masa depan. Terus dia kayak uring-uringan gitu. Kayak aduh nggak rela gitu kan. Nggak terima. Apa iya kamu move on? Apa iya kamu lupakan saya gitu. Ya tidak rela lah. Kayak ngerasa, ih kamu kok bisa ya, kamu tuh kayak biasa aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Apa kamu sudah berdamai dengan semuanya? Apa kamu terima semua masa lalu yang udah berlalu gitu? Kok kamu fokusnya ke depan ya? Kok kamu anteng-anteng, adem ayem aja gitu? Kamu kayak nggak banyak drama. Tapi ada juga memandang kamu itu misterius, susah ditebak. Ada yang rasanya, apa sih sekarang yang kamu lakukan? Apa yang kamu fokuskan? Apa yang kamu kerjakan sekarang? Apa yang kamu rencanakan di masa depan? Kayak aku tuh penasaran gitu. Soalnya kamu tidak terlalu terbuka. Kamu ini benar-benar membatasi diri. Kamu benar-benar kayak mengurus urusanmu sendiri. Kamu nggak ngurus urusan orang gitu. Kayak gitu. Oke. Terus apa ya? Ada ini yang memang sering memandang kamu. Mungkin dia ada juga dorongan spiritual kayak kamu ya. Apalagi kalian kalau punya koneksi spiritual, kalau punya ikatan spiritual ya, entah kalian koneksi apa gitu ya. Ya sebenarnya energi kamu, frekuensi kamu itu bisa nyambung sama dia. Ya kalau kamu perbaiki dirimu, ya dia perbaiki dirinya. Kalau kamu fokus meningkatkan spiritualmu, ya dia akan tingkatkan spiritualnya. Gitu. Jadi ya dia bisa memandang kamu kayak kamu itu ya positif juga, kamu pantas dicontoh, kamu jadi panutan. Ya harusnya aku itu kayak kamu, memperbaiki diriku. Ada kayak mau ikuti ya jejak kamu. Ada mau ikuti jejak spiritualmu. Mungkin ada yang rasanya ya kamu itu berjalan di jalan yang benar. Jalanmu itu jalan yang benar. Jadi kayak ya udah aku diam-diam memandang kamu. Aku termotivasi karena kamu ya. Aku rasa enak gitu ya. Bahagia atau tenang hidup ini ya. Kalau hidup seperti kamu. Ya kamu itu kan sudah spiritual, udah tenang, udah bahagia dengan diri sendiri. Jadi kayak kamu jadi inspirasi kayak gitu ya. Oke. Nah, ada ini yang bingung sebenarnya. Mungkin bingung sama ulahnya sendiri, bingung sama tingkahnya sendiri. Gitu. Ini kan? Ada yang ngerasa kayak gimana ya? Mau minta maaf susah. Mau minta maaf sama kamu gengsi. Mau mulai komunikasi gengsi atau udah buntu ya karena keadaannya, situasinya seperti tidak mendukung gitu ya. Jadi apa ya, aku ngerasa ada yang bingung aja. Jadi mungkin saat ini dalam waktu dekat ini dia belum bisa berbuat apa-apa.
hanya bisa memandang kamu dari jauh aja gitu. Ada yang ngerasa ya gimana ya, aku belum siap mental, belum ada keberanian, belum bisa kendalikan ego. Ya situasi keadaan juga tidak memungkinkan gitu. Jadi ya hanya bisa lihat kamu dari jauh, hanya bisa pandangi kamu dari jauh gitu. Dan memang apa ya, ada yang penasaran ini dengan kegiatanmu sehari-hari. Kamu itu di sana kok bisa ya baik-baik aja, kamu itu ngapain aja, kamu sama siapa. Kayak gitu. Jadi ada yang ngerasa pengen tahu apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Ini ada juga kayak temanmu juga atau keluargamu ya, membahas-bahas atau membicarakan gitu tentang dirimu ya di belakang kamu. Kayak kamu itu kenapa udah berubah sekarang gitu. Kamu sibuk apa sekarang? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu lakukan sekarang? Kok bisa kamu berubah sekarang gitu ya. Ada juga mata-matai emang udah gimana sih kamu udah mencapai apa emangnya gitu, kamu udah punya apa sekarang gitu. Ada yang ya memandang-mandangi gitu, apa yang kamu kerjakan sekarang, apa yang kamu punya sekarang. Mungkin ada juga penasaran sama kerjaanmu, ada penasaran dengan uangmu gitu. Itu sih. Cuma aku ngerasa ada orang ini ya, entah siapa ini juga pernah punya urusan sama kamu. Ada yang pernah punya urusan kegiatan, pernah punya urusan kerjaan gitu ya. Atau kalian ada urusan gitu. Orang kayak gini juga memandang-mandangi kamu. Mungkin dia ngerasa bersaing sama kamu. Mungkin dia ngerasa ya takut juga sih kamu lebih hebat dari aku. Takut juga kamu lebih jago ya daripada aku. Ya rasanya gimana gitu. Itu sih. Dan apa ya, aku ngelihatnya ini bisa siapa aja, ada yang iri, ada yang dengki sama kamu ya, ada yang suka cemburuan. Ya jangan sampai lah kamu di sana lebih dari aku. Ya aku memantau kamu lah, aku memandang-mandangi kamu. Ya jangan sampai kamu itu lebih daripada aku. Ya aku panik gitu ya. Khawatir, cemas, iri, dengki, cemburuan sama kamu. Nah, ada yang seperti itu sih aku rasanya ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Aku shuffle dulu ya. Nah, ini ada juga orang yang pernah menutup diri dari kamu, atau dia pernah batasi komunikasi, dia pernah kayak bikin batasan gitu sama kamu. Orangnya keras juga ya, ada angkuhnya, ada sombongnya. Ya ada seperti itu. Ada ini yang sangat toksik ya, sangat beracun. Maunya mengendalikan kamu, maunya seperti apa ya, kamu itu mengikuti drama-dramanya dia, padahal dia itu siapa. Ya kayak gitu. Ada orang yang sangat toksik ya, banyak banget racunnya atau negatifnya. Jadi dia maunya tuh kayak kamu harus dikendalikan aku, kamu harus ikuti dramaku, kamu harus ikuti manipulasiku, bla bla bla. Nah, ada seperti itu. Jadi dia tuh kayak apa ya, diam-diam memandang kamu sekalian memanifestasikan dirimu. Artinya dia diam-diam pandangi kamu sambil manifest, atau seperti apa ya, dia mau mewujudkan gimana supaya kamu ada di dalam kendalinya, gimana supaya kamu itu mengikuti alurnya atau maunya dia gitu. Ya mungkin lebih spesifik ya, contohnya
aku diam nih, aku menjauh, aku jual mahal sama kamu, ya, supaya kamu kejar aku. Atau aku diam, terus aku pandangi kamu dari jauh, ya. Aku manifest, aku sebut namamu, aku panggil namamu, aku teriakkan namamu di dalam hatiku, di dalam batinku, ya. Itu seperti menarik energimu, ya, kayak gitu. Jadi ada orang seperti itu, ya. Ada orang yang kayak dia ngerasa energinya itu berpengaruh sama kamu, ya. Jadi kalau aku diam aja sambil aku lihat kamu dari kejauhan, ya, aku sebut-sebut aja namamu supaya namamu itu ya benar-benar apa ya, kamu itu jadi ingat sama aku, kamu jadi mau cari aku. Kamu jadinya ya pokoknya melakukan sesuatu lah buat aku gitu. Itulah namanya manifestasi. Bisa aja mengirimkan energi, bisa aja mengirim sesuatu, menyebut namamu, ya supaya kamu terpanggil ke orang itu, supaya kamu jadi mau cari orang itu. Nah, tuh. Cuma aku ngerasa kamu udah pintar mengendalikan diri, ya. Kamu sudah pintar, sudah cerdas secara spiritual, jadi sudah bisa kendalikan diri. Kamu sudah bisa kendalikan kayak apa ya? Ya misalnya kepikiran sama seseorang, misalnya baperan sama seseorang, atau energimu ketarik ke seseorang. Ya aku ngerasa kamu udah bisa kendalikan, kamu udah bisa atur itu, ya. Ya jangan terlena, jangan hanyut, ya, hanya karena seseorang menarik energimu, ya. Kamu udah bisa begitu seleksi mana harusnya yang didalami, mana yang enggak, mana yang harusnya dibaperin, mana yang tidak, gitu, ya. Jadi kepikiran seseorang itu wajar, baperan sama seseorang itu wajar, tapi jangan didalami, ya. Kamu pasti sudah mengerti, oke? Kita lihat lagi. Nah, ada nih yang ngelihat hidup kamu itu sekarang beruntung. Ada yang ngelihat Tuhan dan semesta seperti berpihak sama kamu. Ada sih yang ngerasa berkah kehidupan, anugerah kehidupan ini sepertinya berpihak sama kamu. Ya, ada yang menyadari begitu. Mungkin ya memang kamu diakui orang baik, kamu orang yang tulus, kamu orang yang positif. Jadi ya wajar sih Tuhan memberkahi hidup kamu. Tuhan dan semesta ya berpihak sama kamu gitu. Jadi kalau kamu sepositif ini, sespiritual ini, ya orang-orang ini ya penasaran sama kamu sampai ke depannya nanti, ya akan terus penasaran, akan terus memandang-mandangi kamu dari jauh. Ya ada seperti itu. Dan apa ya, aku ngerasa ini ada memantau dirimu, ini detail banget, teliti banget, atau terperinci, ya. Ada yang memantau kamu ini kayak memantau suasana hatimu, ya. Kira-kira kamu itu dalam waktu dekat ini masih marah nggak ya sama aku? Kamu masih kecewa nggak ya? Kamu itu sebenarnya gimana sih yang kamu rasain? Nah, ada juga apa ya, kayak ada yang ngerasa pengen tahu sih keadaan kamu, situasi kamu. Entah memang khawatir, ya, khawatir dan peduli sama keadaanmu, tapi ada juga memantau situasi kamu. Kamu udah layak nggak ya didatangi? Kamu udah bisa nggak ya dihampiri gitu? Takutnya ganggu kamu gitu, ya. Takutnya ada yang lain. Nah, jadi kan harus pelan-pelan. Pelan-pelan mata-matai kamu dulu, baru inginnya ketemu kamu, inginnya bicara sama kamu. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.